Jumpa lagi kita pada sesi tanya jawab berkaitan dengan hukum, sosial, politik, budaya, ekonomi. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian yang tentu saja jawaban-jawaban ini tidak mutlak kebenarannya. Kita boleh berbeda pikiran, boleh berbeda pandangan sepanjang bernilai positif. Artinya setiap apa yang saya jawab bisa jadi teman-teman dengan buku yang teman-teman baca, dengan hal-hal yang teman-teman diskusikan bisa berbeda pandangan dengan apa yang saya sampaikan. Tapi dalam proses ini saya akan coba menjawab semaksimal mungkin. Mudah-mudahan teman-teman yang bertanya dapat pencerahan dari proses ini. Kalau seandainya tidak sepakat dengan jawaban-jawaban ini, boleh kita berdiskusi lebih lanjut dengan tinggalkan di komentar di YouTube ini. Pertanyaan pertama dari teman kita, Feby Andini. Pertanyaannya adalah, apakah aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia berbeda dengan hukum internasional? Jika iya, mengapa begitu dan apa faktor menyebab perbedaan tersebut? Jadi setiap negara itu punya kedaulatan, ya, dia punya aturannya tersendiri di setiap negara itu. Ya, makanya di awal proses berdirinya negara itu dikenal dengan istilah konstitusi. Disitulah ditentukan bagaimana sih bentuk negara ini. Ibaratkan kita melihat rumah, setiap rumah itu punya gayanya masing-masing. Ya, jadi gaya itu tergantung keinginan. Kalau di Indonesia tentu kita bicara tentang bagaimana falsafahnya Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi, ya kan, Pancasila sebagai sistem filsafat, lalu kemudian turunannya adalah konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Disitulah dijabarkan. Ya, sebelum itu kita membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maksud dan tujuannya negara Indonesia merdeka itu adalah untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya, misalnya begitu. Tentu saja aturan-aturan yang berlaku di setiap negara berbeda-beda. Nah, pertanyaannya, berbeda nggak hukum internasional dengan hukum yang berlaku di Indonesia? Kalau kita berbicara tentang hukum Indonesia, skalanya tentu Indonesia, wilayahnya Indonesia. Kalau hukum internasional itu sifatnya adalah bersifat umum. Misalnya berbicara tentang hak asasi manusia, ya sifatnya umum, lebih spesifik ditafsirkan oleh bangsa Indonesia dalam bentuk undang-undang misalnya. Atau dalam hal-hal perjanjian-perjanjian internasional, contohnya tentang batas-batas negara. Nah, batas-batas negara atau konsep hukum laut misalnya, karena Indonesia adalah negara kepulauan, batas lautnya gimana? Kalau kita bicara tentang hukum laut, batas laut awalnya dulu tidak seperti sekarang misalnya. Misalnya awalnya hanya 3 mil, lalu berubah menjadi 12 mil misalnya. Lewat dari 12 mil disebut dengan laut lepas. Nah, itu hukum yang berlaku secara internasional. Nanti kita bicara lagi tentang bagaimana hukum udara atau hukum luar angkasa atau hukum transportasi, bagaimana perizinan pesawat gitu ya. Itu tergantung kesepakatan negara-negara. Makanya kita kenal istilah konsep perjanjian bilateral, ada perjanjian multilateral, ada perjanjian terbuka. Lalu kemudian ada kesepakatan-kesepakatan internasional, misalnya dalam perdagangan. Dalam perdagangan juga diatur secara spesifik. Jadi tentu berbeda ya aturan-aturan di Indonesia dengan aturan-aturan berdasarkan hukum internasional. Tetapi apabila hukum internasional diberlakukan dalam kesepakatan-kesepakatan negara-negara antar negara, nah itu harus dijalankan di negara kita kalau kita mengikuti konvensi itu atau kesepakatan-kesepakatan itu. Misalnya tentang hak atas kekayaan intelektual, maka dibuat aturan-aturan tentang hak cipta, merek, paten dan seterusnya. Artinya Indonesia juga tunduk terhadap hukum internasional, tetapi Indonesia punya kedaulatan tersendiri untuk mengatur negaranya sendiri. Itu ya. Pertanyaan kedua dari teman kita Anggi. Yang pertama, ketika Omnibus Law, mahasiswa seperti dilarang demo dan ditahan dengan berbagai macam alasan.
Padahal di negara kita diperbolehkan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Apakah hukum menurut Bapak sekarang seperti otoriter dan membebankan orang yang biasa? Masalah otoriter ini tafsiran subjektif ya. Menurut Bapak otoriter nggak nih gitu ya? Ya, mahasiswa demo, mahasiswa diperkenankan untuk demo, tetapi dibatasi, tidak boleh jam malam misalnya. Tetapi dibatasi, tidak boleh anarkis. Ya, menyampaikan dan mengemukakan pendapat. Masalah diterima nggak diterima itu urusan lain. Kalau pertanyaannya misalnya apakah sekarang otoriter atau tidak, ya dari beberapa pemberitaan di media sosial, cetak dan elektronik itu ada yang menganggap bahwa pemerintahan sekarang kesannya udah sama kayak Orde Baru misalnya. Tetapi ada lagi pendapat pendukung ya tidak sama. Kalau seandainya sama tentu udah ada penembak misterius, udah banyak yang mati karena ditembak secara langsung tanpa proses peradilan misalnya. Tentu ada pertentangan-pertentangan, perbedaan pendapat. Ini udah kayak zaman Orde Baru misalnya. Semuanya dibatasi ya. Tetap ada pro dan kontra dalam konteks ini. Kita pun sebagai orang hukum, dua orang hukum akan melahirkan beberapa pandangan-pandangan termasuk hal-hal yang seperti ini. Kalau saya kira-kira otoriter nggak yang sekarang ini ya. Tentu pertanyaan otoriter itu kembali kepada penilaian subjektif. Karena ada pembenaran yang dilakukan oleh kelompok pembela pemerintah dengan kelompok orang-orang yang bertentangan dengan pemerintah. Ya kita kenal dengan istilah koalisi dan oposisi. Itu menjadi sesuatu hal yang wajar. Pertanyaan kedua, apakah Pancasila sebagai dasar negara dapat diubah? Padahal menurut nilai luhur bangsa tidak bisa. Apakah nilai hukum bisa mengubahnya? Kalau Pancasila bisa dirubah nggak? Ini agak sensitif ini ya. Kalau saya bilang bisa dirubah, wah ini bahaya, berarti makar gitu ya. Atau kalau saya bilang nggak bisa dirubah, lah kan buatan manusia. Masa sih buatan manusia nggak bisa dirubah? Faktanya kalau kita belajar sejarah, Pancasila itu pernah dirubah nggak? Pernah. Ya. Beberapa kali perubahan sampai ya bahkan sebelum Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu sudah ada usulan-usulan dari Muhammad Yamin ya, Supomo misalnya. Lalu kemudian Soekarno menyampaikan usul-usul itu. Bahkan pernah dihapus akhirnya menjadi yang awalnya Piagam Jakarta misalnya di sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah maksudnya setelah merdeka Pak, setelah merdeka ada enggak pernah terjadi perubahan? Ada pada saat Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar sementara itu Pancasilanya juga berbeda dengan Pancasila berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya dikembalikan lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kemudian alasan pidato Bapak Soekarno ditolak super semar. Ini maksudnya gimana nih? Saya agak kurang paham. Alasan pidato Pak Soekarno ditolak super semar. Pidato Soekarno terakhir itu ditolak karena dianggap Soekarno tidak mampu menyelesaikan permasalahan gerakan 30 September atau Gestapo ya. Oleh karenanya MPRS pada waktu itu menolak karena Soekarno dengan pidatonya tentang Nasakom, nasionalis, agama dan komunis. Apakah karena super semar? Super semar itu surat perintah 11 Maret yang diberikan kepada Soeharto untuk mengamankan. Oleh Soeharto dimanfaatkan itu, dijadikan itu sebagai dasar untuk mengambil sikap yang lebih cepat ya, supaya tuntutan dari rakyat untuk membubarkan PKI, membubarkan kabinet dari antek-antek PKI, lalu menurunkan harga misalnya bisa berjalan secara maksimal. Meskipun akhirnya oleh beberapa para ahli dan pengamat sejarah mengatakan apa yang dilakukan oleh Soeharto itu dikenal dengan istilah kudeta merangkak gitu ya. Yang terakhir, apakah efek periode presiden hanya 2 kali itu bagus? Ya, bahkan kalau kita bilang karena ini berkaitan dengan sejarah. Awalnya Soekarno jadi presiden selama lebih kurang 45 ke 66
yaitu sekitar 20 tahun, lalu Soeharto sekitar 32 tahun, lalu kemudian setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 selama 4 kali amandemen itu membatasi jabatan presiden selama 2 periode, yaitu 2 kali 5 tahun ya. Satu periode itu 5 tahun dan tidak boleh mencalonkan lagi. Apakah bagus atau tidak? Sejauh ini, karena ini masih prosesnya sangat singkat ya, sangat singkat, masih berproses di periode SBY dan Jokowi di 2 periode masing-masing. Kita belum bisa menilai apakah ini maksimal atau tidak. Sebagian menganggap tidak karena seharusnya ya tambah lagi 1 periode gitu ya. Salam 3 periode. Nah, periode ketiga ini gimana? Apakah nanti dia bisa otoriter apa gimana? Jadi alasannya itu adalah alasan sejarah masa lalu yang tidak baik, sehingga menilai bahwa lebih baik maksimal 2 periode saja. 2 periode itu dia memaksimalkan segala potensinya untuk memajukan Indonesia lebih baik. Tetapi kalau hanya 2 periode berarti tidak berjalan dari awal sampai akhir, dari hulu ke hilir, yaitu persoalan lain. Tapi bagi saya, menurut saya 2 periode itu meminimalisir bermunculannya ya, meminimalisir masalah yang jauh lebih besar, misalnya adanya unsur korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi bisa dibatasi sedemikian rupa. Mungkin itu juga menjadi bahan pertimbangan oleh para pemimpin kita merubah ini menjadi 2 periode saja secara maksimal. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.